Oke, selamat datang lagi ya di sesi deep dive kita. Kali ini kita bakal nyelami kesenian Almadad. Ini dari Pandeglang, Banten. Bahannya dari sumber-sumber yang Anda bagiin nih. Dan ini kayaknya bukan sekedar seni pertunjukan biasa ya. Bukan, ini tradisi yang akarnya dalam banget. Ada sejarahnya, ada sisi spiritualnya juga. Betul. Nah, kita punya catatan soal asal-usulnya. Katanya sih, dulu ini semacam ritual ya, buat nolak bala gitu. Iya, tolak bala atau penolak musibah. Terus ada juga perannya yang lumayan penting lah ya buat penyebaran Islam di Banten dulu. Sampai akhirnya jadi kayak tarian kreasi modern sekarang. Jadi misi kita kali ini yaitu, coba kita gali bareng, apa sih inti Almadat ini? Kenapa kok masih relevan buat kita obrolin sekarang? Oke deh, kita mulai aja ya. Yang pertama banget nih, Almadat ini kan sebenarnya bagian dari debus ya. Iya, betul. Satu rumpun sama debus Banten yang udah terkenal itu. Seni kekebalan tubuh. Nah, itu dia di beberapa catatan Anda, kan disebut kadang Almadat ini jadi kayak semacam syarat gitu ya. Biar hajatan, misal nikahan, bisa lancar, aman dari gangguan gaib. Ya, ada kepercayaan lokal yang kuat soal itu. Jadi, Almadat ini persisnya apa sih? Namanya kan dari bahasa Arab ya, Almadat. Artinya apa tuh? Artinya memohon pertolongan. Khususnya ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, oke. Dan ini kelihatan langsung di praktek ya? Ya banget. Para pemainnya itu pas lagi atraksi kebalnya, mereka teriak Al-Madad. Biasanya sambil pakai alat khas itu, namanya dabus. Dabus, itu yang paku besar runcing itu bukan sih? Betul, paku besi besar yang runcing. Jadi ini awalnya bukan sekedar tontonan, tapi ritual tolak bala yang ya cukup serius. Tapi katanya Almadat ini beda ya sama debus biasa. Ada yang bilang ini tingkatannya lebih tinggi atau lebih sulit gitu. Ah ya? Iya. Nah, mereka ini harus lewat laku spiritual yang berat banget. Puasanya panjang, meditasinya intens, belajarnya juga dari tarekat tertentu, kayak Rifaiyah atau Qadariyah gitu. Wah, latihannya seberat itu ya. Tujuannya apa sih selain buat bisa kebal pas pertunjukan? Yaitu dia. Ada keyakinan kuat kalau latihan mendalam ini nggak cuma bikin kebal fisik aja, tapi juga bisa kasih kekuatan supranatural lain. Oh ya, kayak apa tuh? Ya, ada yang percaya bisa buat penyembuhan juga. Ini nunjukin betapa sakralnya Al-Madadah buat komunitasnya. Jadi bukan cuma atraksi panggung, Oke. Jadi ini manifestasi pencapaian spiritual gitu ya. bisa dibilang gitu. Nah, kalau kita tarik mundur lagi nih, ke abad 16, zaman Sultan Maulana Hasanuddin di Banten. Sumber Anda kan nyebutin peran Almadat waktu itu strategis banget ya. Iya, betul. Sebagai media dakwah, buat nyebarin Islam, Caranya gimana tuh? ya lewat atraksi kekebalan tubuh itu, dianggap sebagai bukti kebesaran Allah, bukti nyata perlindungannya. Ada fakta menarik nih di catatan Anda. Katanya dulu penonton yang mau nonton Almadat harus ngucap syahadat dulu. Beneran itu? Konon begitu ceritanya, kayak tiket masuk spiritual gitu ya. Ini nunjukin seberapa kuatnya Al-Madad dipakai buat ngenalin dan nguatin akidah Islam waktu itu. Gokil juga ya. Selain itu, ya fungsinya juga buat bakar semangat prajurit Banten, buat lawan penjajah. Tapi kan Almadat ini nggak berhenti di situ aja ya. Ada evolusi kan? Betul sekali. Seiring waktu, konteksnya berubah. Dakwah langsung atau perang udah nggak sedominan dulu. Jadi Al-Masadat mulai adaptasi. Adaptasinya gimana tuh? Dari yang tadinya ritual sakral, alat dakwah, dia pelan-pelan jadi seni pertunjukan. Biar bisa dinikmati lebih luas. Puncaknya itu yang tahun 2013 ya, yang ada tari Almasadat in Banten itu. Nah iya, itu ciptaan seniman Ivan Novandi. Ini contoh bagus banget soal pengemasan ulang budaya. Jadi tarian baru tapi inspirasinya dari Almasadat asli ya? Tepat, gerakannya ngambil dari pencaksilat khas Banten. Aliran turumbu katanya. Terus dirangkai jadi cerita visual. Cerita visual maksudnya gimana? Ya jadi setiap elemen di tarian itu ada artinya. Detail banget di sumber Anda. Misalnya kostumnya, dari jubah hitam itu lambang sebelum Islam, ganti jadi putih pas sudah masuk Islam. Oh keren. Terus gerakannya? Gerakannya juga ada maknanya. Ada rengkuh panyanggah, itu kayak mohon kekuatan. Ada tusuk raga, gambarin keluarin kekuatan gaib. Riasannya juga, dibikin maskulin, lambang kedewasaan spiritual. Wah,
Kompleks ya. Sampai kain yang dipakai, kain Baduy buat dodot atau kain pinggang itu, negesin identitas Bantennya. Properti Almadat replikanya juga ada yang kecil, ada yang besar. Itu lambang transformasi spiritualnya. Musik pengiringnya juga khas, terbang rudat sholawat. Wow, jadi semuanya nyambung ya. Nonton tariannya kayak nonton sejarah dan filosofi Almadat dijadiin visual gitu. Iya, bisa dibilang ini jadi semacam media pedagogi budaya. Ngajarin sejarah masuknya Islam ke Banten, nilai-nilai Almadat tapi lewat format baru. Lebih gampang diakses mungkin ya buat audiens sekarang. Tapi nih, di balik semua keindahan adaptasi ini, ada tantangan juga kan? Sumber Anda nyebut soal regenerasi. Nah, itu dia masalah klasiknya seni tradisi ya. Minat anak muda katanya kurang, sementara pemain-pemain seniornya udah pada sepuh. Jadi ada khawatir bisa hilang gitu ya kesenian ini. Khawatirnya nyata banget. Hilang ditelan zaman istilahnya. Tapi ya bukan berarti nggak ada usaha. Ada sanggar-sanggar kayak Sanggar Raja Wali. Komunitas seni Almadat juga ada. Padepokan Maung Pande. Terus ada dokumentasi juga dari lembaga bahasa. Upaya-upaya itu penting ya. Penting banget. Ditambah inovasi kayak tarian tadi. Itu nunjukin Almadat bisa kok relevan dan keren tanpa ninggalin akarnya. Mungkin platform digital bisa bantu juga ya buat anak muda. Nah, itu potensinya besar. Tantangannya yaitu nemuin keseimbangan. Gimana caranya Almadat tetap hidup, relevan, menarik buat anak muda, tapi esensi sama kedalaman maknanya tetap kejaga. Ini bukan cuma konservasi diam, tapi pelestarian yang dinamis, bergerak terus. Jadi kesimpulannya nih, buat Anda yang dengerin, kita udah lihat ya perjalanan Almadat ini panjang banget. Dari ritual sakral abad 16, terus jadi alat dakwah, tradisi tolak bala, sampai jadi tari kreasi yang indah dan penuh makna sekarang. Potret budaya Pandeglang yang dinamis banget. Dan ini ngasih kita pertanyaan juga ya. Kisah Almadat ini kan bukti kalau tradisi itu nggak harus kaku biar bisa bertahan. Dia bisa, bahkan mungkin harus, adaptasi. Berubah bentuk, dari ritual ke seni pertunjukan misalnya. Biar tetap nyambung sama zamannya. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan mungkin, gimana caranya tradisi-tradisi lain, mungkin yang dekat sama Anda, bisa nyeimbangin antara jaga esensi asli sama berani berinovasi. Biar tetap punya makna buat generasi nanti di dunia yang berubah terus ini. Oke, terima kasih banyak udah nyimak deep dive kita soal kesenian Almadat Pandeglang ini. Semoga obrolan singkat ini ngasih wawasan baru ya buat Anda.